Pernah nggak sih lo ngerasain, makin lo mikirin masalah atau kekurangan, makin banyak aja kejadian buruk yang tiba-tiba datang. Lo kayak terbawa arus sama pikiran stres, terus kejadian demi kejadian buruk seolah nempel terus di hidup lo. Sementara itu, ada aja orang yang hidupnya kelihatan gampang banget. Mereka dapat peluang tanpa dicari, ketemu orang-orang yang support, dan hal-hal baik terus ngalir kayak nggak ada habisnya. Lo jadi nanya dalam hati, kenapa hidup gua berasa stuck sementara mereka bisa secepat itu maju? Apa mereka emang sekedar hoki, atau jangan-jangan mereka ngerti sesuatu yang selama ini belum lo sadari? Di buku The Secret karya Rhonda Byrne nyentil satu hal penting yang sering kita anggap sepele, hukum tarik-menarik, atau yang dikenal dengan Law of Attraction, sesuatu yang katanya udah dikenal sejak zaman dulu, tapi baru kerasa efeknya kalau lo bener-bener buka hati dan pikiran lo. Pertama, sebenarnya apa sih Law of Attraction itu? Secara sederhana, Law of Attraction tuh percaya kalau pikiran kita itu kayak magnet. Apa yang lo pikirin terus-menerus, itu yang bakal lo tarik ke hidup lo, entah lo sadar atau enggak. Jadi kalau lo sering mikirin hal-hal positif, kayak rasa syukur, harapan, dan impian, secara nggak langsung lo lagi ngundang hal-hal baik buat datang ke hidup lo. Tapi kalau yang lo pikirin malah kekurangan, ketakutan, atau kemarahan, lo juga sebenarnya lagi narik lebih banyak hal negatif ke diri lo sendiri. Iya, sesimpel dan seserius itu. Coba bayangin lo bangun pagi dalam keadaan buru-buru, kesiangan, terus lo ngomel sendiri, aduh, fix hari ini bakal kacau. Dan bener aja, motor lo mogok, kerjaan numpuk, terus ada aja drama yang nggak lo harapkan. Misalnya, bertengkar sama temen karena salah paham. Mood lo makin hancur, dan lo ngerasa kayak hari ini lo dikutuk dari awal. Tapi sebenarnya itu bukan kutukan. Itu cara semesta jawab apa yang lo pikirin sejak lo buka mata. Law of Attraction nggak kerja kayak sulap. Dia halus tapi konsisten. Dia nggak pilih-pilih orang, tapi dia nurut banget sama energi lo. Semakin lo tenggelam dalam pikiran negatif, semakin hidup lo bakal diselimuti hal-hal yang berat juga. Tapi coba deh lo mulai ubah cara berpikir lo dengan latih diri buat bersyukur meski cuman hal kecil. Lo kasih ruang buat harapan walau masih samar dan mulai percaya sama mimpi lo walau belum semua kelihatan jalannya. Saat lo mulai ngarahin pikiran ke sana, hidup pelan-pelan bakal berasa lebih ringan. Bukan karena semua masalah tiba-tiba hilang, tapi karena lo udah mulai narik hal-hal baik ke dalam hidup lo sendiri, dan dari situlah perubahan positif dimulai. Dua, pikiran adalah harapan ke alam semesta. Rhonda Byrne pernah bilang, tiap kali lo mikir, sebenarnya lo lagi ngirim sinyal ke alam semesta, dan sinyal itu bakal balik lagi ke lo dalam bentuk peristiwa, kejadian, bahkan orang-orang yang tiba-tiba muncul dalam hidup lo. Masalahnya, banyak dari kita nggak sadar kalau isi pikiran kita itu negatif terus. Misalnya, gua nggak bisa bayar cicilan, hidup gua gini-gini aja, atau gua nggak cukup pintar buat sukses. Itu bukan cuma keluhan. Tanpa lo sadari, itu tuh kayak lo lagi ngisi formulir pesanan dan ngirim ke semesta. Dan semesta ya bakal jawab dengan hal-hal negatif juga. Tapi lo bisa kok mulai narik hal-hal positif ke hidup lo. Mulai aja dari hal yang simple. Daripada lo bilang, gua capek terus, kerjaan gak ada habisnya, coba ubah jadi, gua bersyukur masih punya kerjaan, dan gua lagi belajar buat ngatur waktu lebih baik. Tiap bangun pagi, tarik napas dalam-dalam dan bilang ke diri lo sendiri, hari ini gua buka diri buat peluang baru menjadi rezeki yang mengalir. Kalimat kayak gitu emang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya gede banget buat mindset dan energi lo. Emang gak langsung ajaib, tapi kalau lo lakuin terus-menerus, lo bakal mulai lihat perubahan. Sedikit demi sedikit, hidup lo bisa berubah ke arah yang lebih baik. Nggak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Tapi setiap langkah kecil yang lo ambil dengan sadar, itu bisa jadi awal dari hidup yang lebih positif. Karena saat lo nanam niat baik, semesta juga bakal balas dengan hal-hal yang luar biasa baiknya. 3. Visualisasi itu kayak lo udah ngerasain impian lo jadi nyata di depan mata. Banyak orang sukses bilang rahasianya bukan cuma kerja keras, tapi juga ngelatih pikiran lewat visualisasi. Mereka bayangin dengan detail gimana rasanya bangun di rumah impian, menikmati ngopi santai, di teras rumah ditemani kicau burung, atau tawa bahagia yang lo denger pas lagi ngerayain hasil jerih payah. Misalnya, lo pengen punya usaha kecil yang berkembang sampai bisa buka cabang di berbagai kota. Coba deh tiap pagi sebelum mulai aktivitas tutup mata, lalu bayangin toko lo yang udah ramai pelanggan, kasir yang sibuk ngehitung uang, dan pelanggan yang senang datang kembali. Rasain deh detik itu. Hati lo berbunga-bunga, semangat lo makin membara, dan mimpi lo jadi makin jelas.
Bayangin energi positif itu nempel ke pikiran lo, bikin lo jadi lebih percaya diri, lebih semangat ngelakuin yang terbaik. Lama-lama visualisasi itu jadi kompas mental yang nuntun lo cari peluang, kerja lebih semangat, kreatif, dan nggak gampang nyerah pas rintangan datang. Kapanpun lo ngerasa stuck atau down, ulangi visualisasi itu. Tutup mata, rasakan emosi bahagia, petik energi itu, dan jadikan bahan bakar buat terus melaju ke arah impian lo. 4. Syukur itu ibarat magnet yang narik semua kebaikan ke hidup lu. Sering banget kita malah nunggu sukses dulu baru mulai bersyukur. Padahal lu harus syukur duluan, baru sukses itu nyusul. Syukur itu bikin frekuensi hidup lu nyambung sama hal-hal baik yang selama ini mungkin lu nggak sadar ada di sekitar. Biar lu bisa lebih menghargai apa yang lu punya sekarang, coba deh sebelum tidur, tulis 3 hal yang lu syukuri hari ini. Nggak perlu yang gede-gede, sesimpel kesehatan hari ini, senyuman dari orang asing yang lu temui, atau tugas yang selesai lebih cepat dari perkiraan. Kalau lu rajin ngelakuin ini, lama-lama cara pandang lu ke dunia bakal berubah. Dunia lu pun ikut berubah. Jadi, tempat yang lebih hangat, penuh peluang, dan pastinya lebih berwarna. 5. Jangan pernah lu fokus ke apa yang lu takutin. Pernah nggak sih lu takut banget kehilangan sesuatu, terus ujung-ujungnya emang kejadian itu beneran? Itu dia, kekuatan fokus itu nyata banget. Semakin lo takut miskin, makin sering juga lo nggak sadar narik situasi yang malah ngarah ke miskin. Jadi daripada lo bilang, gua takut nggak ada pelanggan yang mampir ke toko gua. Coba ubah jadi, nanti pasti ada orang di luar sana yang butuh mampir ke toko gua. Dan gua yakin hari ini toko gua rame. Banyak juga yang baru mulai bisnis sering mikir, gimana kalau gua gagal? Gimana kalau nggak ada yang beli produk gua? Pikiran kayak gitu malah ngundang kegagalan buat datang lebih cepat. Daripada lu buang-buang energi buat takut terus, mending lu tanya ke diri sendiri, kalau sukses rasanya gimana ya? Energinya kayak apa? Semangatnya kayak gimana? Terus, langkahin hidup lu ke arah itu. Fokus sama harapan dan impian lu, jangan sama ketakutan. Karena energi yang lu kasih itu yang bakal lu tarik balik ke hidup lu. 6. Lo harus mulai bertindak seolah-olah impian lo udah kejadian sekarang juga. Bukan berarti lo cuma pura-pura, tapi lo mulai hidup dan mikir kayak orang yang udah di posisi yang lo pengenin. Misalnya, lo pengen punya bisnis besar, jangan cuma nunggu sukses dulu baru bertindak. Mulailah dari sekarang jadi orang yang profesional, rajin belajar, disiplin, dan berani ambil keputusan. Meskipun semuanya masih terasa baru dan berat. Karena kenyataannya, dunia nggak bakal merespon kata-kata atau harapan kosong tanpa usaha. Dunia cuma merespon tindakan nyata yang lo lakuin setiap hari. Jadi saat lo mulai jalan dan bertindak seolah-olah impian itu udah milik lo, energi positif bakal mulai ngikut, peluang akan datang, dan perlahan-lahan lo bakal makin dekat sama apa yang lo cita-citain. Jadi jangan nunggu nanti, mulai dari sekarang. Karena sukses itu lahir dari keberanian untuk bertindak, bukan dari cuman menunggu waktu yang tepat. 7. Alam semesta itu selalu jawab, tapi kadang dia butuh waktu. Lo mungkin udah berdoa, visualisasi, dan syukur tiap hari, tapi hasilnya belum kelihatan juga. Nah, ini yang sering bikin lo galau dan mulai nanya, kapan nih semuanya kejadian? Rhonda bilang, jangan fokus ke kapan, tapi fokus ke apa yang lo lakuin dan kenapa lo lakuin itu. Nikmati aja prosesnya, karena tiap langkah kecil yang lo jalanin sekarang sebenarnya lagi ngarahin lo ke tujuan lo. Misalnya, lo pengen dapat peluang kerja baru, tapi yang datang malah penolakan sana-sini. Santai, itu bukan tanda lo gagal, bisa jadi itu cuma proses penyaringan yang bikin lo makin siap buat kesempatan yang jauh lebih besar. Jadi tetap jaga pikiran positif dan jangan nyerah. Apa yang lo tanam hari ini bisa jadi panen manis minggu depan. Jadi, apa sih rahasia terbesar dari buku The Secret? Lo bukan cuma penonton hidup lo sendiri, tapi lo juga penulis skenarionya. Semua yang lo pikirin, lo rasain, dan lo yakinin sekarang, itu yang bakal nentuin cerita hidup lo besok. Lo punya kuasa penuh buat ubah hidup lo, dan semua itu mulai dari pikiran lo sendiri. Gue percaya semesta punya cara buat nyampein pesan. Apa yang lo pikirin, lo rasain, bahkan yang lo omongin, itu semua kayak magnet yang narik kejadian-kejadian sefrekuensi. Jadi kalau lo terus-terusan fokus ke hal negatif, tanpa sadar lo lagi narik hal-hal negatif juga ke hidup lo. Tapi kalau lo mulai belajar mikir positif, bersyukur atas hal kecil, dan percaya kalau lo layak buat bahagia, semesta juga bakal mulai ngebales itu semua. Mungkin selama ini yang lo butuhin bukan jalan baru, tapi cara baru buat ngeliat hidup lo. Kadang hidup emang berat, lo ngerasa stuck, ngerasa jalan lo buntu, dan ngerasa kayak semua usaha lo sia-sia. Tapi inget, hidup ini bukan cuma soal hasil akhir, tapi soal gimana lo jalani prosesnya. Semesta lagi nyiapin sesuatu buat lo, walau lo belum lihat jelas bentuknya sekarang.
Lo bukan korban keadaan. Lo adalah pembuat cerita hidup lo sendiri. Pikiran, perasaan, dan keyakinan lo hari ini itu lagi nulis bab selanjutnya dalam hidup lo. Jadi, jangan biarin ketakutan, keraguan, atau kegagalan kecil bikin lo mundur. Mulailah hari ini dengan niat yang tulus, bersyukur, percaya, dan bertindak, seolah-olah impian lo udah jadi nyata. Karena ketika lo udah bener-bener siap menerima dan bergerak, semesta nggak bakal diam aja. Dia bakal ngasih jalan, peluang, dan jawaban yang selama ini lo cari. Percaya deh, jalan lo bakal terang. Mimpi lo bukan cuman angan-angan. Semua yang lo butuhin ada di dalam diri lo. Lo cuma perlu yakin, berani melangkah, dan terus jaga energi positif itu. Jangan berhenti percaya, karena lo layak dapetin semua kebaikan yang lo impikan. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jika video ini menyentuh lo, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bagikan ke seseorang yang juga butuh suntikan motivasi. Karena ketika kita saling mendukung, kita tumbuh bersama menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing.